Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di part kedua. Hari ini kita mau proses bongkar-bongkar. Dari bongkar head, bongkar blok mesin, terus bagian piston dan sehernya. Jadi CVT-nya juga. Jadi kondisi dalamnya luar biasa istimewa, kotor juga, full tanah. Sesuai sama bagian luarnya mirip-mirip, kurang oke. Tapi ya alhamdulillah semuanya masih standar lah. Untuk bagian pertama kali kelihatan nih, liga keteng tensioner, dua-duanya atas bawah, terus piston sudah baret. Untuk block head sendiri sebenarnya masih standar, masih oke juga. Tapi syarat dari mekaniknya itu harus di quarter 50 untuk bisa dipakai lagi. Jadi karena kita emang mau balik ke originalnya, gua ambil opsi ganti block head baru biar standar lagi aja sama pistonnya ini. Terus untuk head sendiri masih bisa dipakai, paling nanti bersih-bersih sedikit, kerak-keraknya kita bersihin. Untuk payung klepnya kita sikir ulang. Alhamdulillah bagian head sepertinya masih oke dan gak perlu banyak yang diganti. Tapi belum kita bongkar, ntar kita coba cek lagi. Untuk bagian spool luar biasa, full tanah, kacau. Untuk bagian dalam crankcase, dudukan laker bandelnya ini goyang, jadi gua ambil opsi untuk blamsin. Jadi kita rakit lagi dari awal ya. Untuk bagian CVT, karena ini motor pakai harian, jadi ada yang harus diganti sebagian. Untuk bagian dalam CVT-nya ya luar biasa, seperti biasa kotor. Nah bagian sini tadi kita cukup susah bukanya, jadi untuk bukanya kita proses kikir-kikir ulang. Alhamdulillah bisa kebuka. Next ini kita buka standar 2. Mudah-mudahan gampang, tidak susah. Untuk bagian CVT sendiri, opsi pertama gua itu mau gua powder coating, karena bagian bak CVT ini menurut gua nggak bakal ada rusak yang parah gitu. Jadi yang gue ganti-ganti paling kayak cover-covernya aja, cover plastiknya tuh, tutup-tutupnya. Tapi setelah gue proses pembersihan nih, habis gue cuci, itu ternyata ada bagian karet nutup di bagian atas depan bak CVT-nya, ternyata itu tambelan. Jadi kondisi bak CVT itu sebenarnya udah pecah, terus ditambel sama dia. Di situ gue langsung ambil opsi buat gue ganti juga lah. Awal karena emang beberapa bagian gue mau powder coating, jadi gue mau powder coating aja gitu. Tapi ya kadang ekspektasi kita tidak sesuai sama realita, jadi ya mau gak mau kita ganti gitu aja. Oke, kita lanjut. Jut. Pembukaan bagian engine mounting. Ya alhamdulillah nggak susah, nggak ada yang patah, nggak ada yang karat juga. Alhamdulillah lancar dan gampang dibukanya juga. Kejutannya tuh sebenarnya habis ini di bagian standar 2.
itu gokil sih, karena emang belum pernah dibuka dari awal mungkin ya. Jadi gue bukanya tuh harus pakai pemanas, diketok pun gak gerak sama sekali. Gue searching di YouTube cara bukanya, alhamdulillah nemu. Jadi dibakar pakai pemanas, baru diketuk pelan-pelan. Cukup lama itu, gue buka sekitar 4 jaman. Alhamdulillah, tapi kebuka, nggak ada yang pecah. Ya pokoknya alhamdulillah bisa kebuka lah. Dan sorry banget nggak gue dokumentasiin, karena emang udah bete, udah bete lah sama kacau, pokoknya kacau. Proses pembukaan dari crankcase sendiri alhamdulillah oke, nggak ada kesulitan. Cuma ya kotor-kotor wajar, karena emang kotor. Enggak, karena emang gue juga nggak tahu dulunya dia dipakainya di mana ya. Tapi overall masih bawaan pabrik standar. Jadi tinggal bersih-bersih aja di bagian crankcase-nya ini. Sama abis ini tuh gue ngecek di stang seher. Stang seher itu alhamdulillah banget, nggak goyang ya, nggak masih bagus lah. Untuk bagian stang sehernya sendiri masih bagus. Jadi gue cukup ganti tuh bearing kanan kirinya aja, karena itu dudukan lahar bandulnya itu yang agak goyang. Untuk stang sehernya alhamdulillah masih keren, masih oke banget. Untuk pembongkaran bagian head, kita mau cekin partnya satu-satu, mana aja yang emang harus diganti. Alhamdulillah dapat PR di bagian pelatuk klep. Itu udah haus, udah agak geredek. Jadi ini gue mau ganti pelatuk klepnya satu set. Untuk bagian
Lainnya alhamdulillah masih oke, paling tinggal bersih-bersih sama diskir ulang aja. Alhamdulillah head nggak terlalu banyak jajannya. Nokena sendiri itu masih oke, alhamdulillah. Habis ini kita mau cuci-cuci, proses bersih-bersih dari bagian dalam part-part dari head ini. Lanjut, ini adalah wujud setelah dibersihkannya ya. Bagian crankcase dan headnya itu gua cuma cuci pakai cairan pembersih, sama gua sikat kawat aja sih dikit-dikit. Alhamdulillah bisa bersih. Kenapa nggak di vapor blasting aja bang? Waktunya cukup lama untuk di vapor blasting karena harus 1 mingguan untuk vapor blastingnya sendiri. Agak menyesal karena emang gak di vapor blasting, tapi karena emang hasilnya masih cukup oke, jadi gue putusin buat nggak usah di vapor. Gue cuma bersihin poles sedikit aja sih. Untuk bagian yang diganti ini plat tube klep udah gue beli 1 pasang karena kemarin kondisi kurang oke. Terus dari bagian headnya, bagian blok mesinnya gue ganti juga standarnya, sama pistonnya juga gue ganti standar yang ori Yamaha. Terus untuk bagian spoolnya ini gue masih pakai yang lama. Ternyata pas dibersihin masih sebersih ini dan sebagus ini coy. Kemarin tuh kotor banget. Untuk payung klep sendiri alhamdulillah masih oke, tinggal disekir ulang. Dan ini beberapa part yang emang gua ganti. Lanjut ke pemasangan stang seher. Kita pasang rantai ketang ini gua ganti ya, karena sebenarnya rantai ketang sebelumnya itu masih oke. Kenapa gue ganti? Karena gue ada Mio 1 lagi, itu rantai ketengnya udah rusak. Gue pindahin rantai keteng yang dari mesin ini ke motor gue yang satunya lagi. Ini gue ganti baru. Jadi karena emang bukannya harus diganti, enggak, sebenarnya masih oke. Tapi kenapa gue ganti baru? Yaitu karena rantai keteng yang motor gue satu lagi tuh udah lompat. Jadi gue putusin yang ini gue ganti baru.
pemasangan gearbox, nggak ada yang gue ganti sama sekali dari gearbox ini, karena menurut gue masih oke semua, nggak ada yang perlu diganti. Jadi gue pasang bagian yang udah lama, cuman gue tambahin packing doang aja sih. Alhamdulillah bagian gearbox ini gue nggak ada ganti sama sekali. Lanjut ke pemasangan dari piston, blok mesin, dan head. Untuk pistonnya sendiri gue ganti standarnya karena yang sebelumnya udah baret. Terus untuk bagian blok mesinnya tuh gue ganti juga standarnya. Sebenarnya masih bisa dipakai karena harus di quarter dan sayang lah udah sampai dibongkar gini. Blockheadnya pun kemarin blok mesinnya pun kemarin gue pakai di Mio gue yang satu lagi. Gue quarter tetap 50, cuman gue pakai di mesin gue satu lagi. Jadi kenapa yang ini gue beli baru? Karena yang blok kemarin tuh nggak dibuang gitu aja gitu, masih tetap masih dipakai. Maka ini gue putusin buat blok mesinnya ini gue ganti baru juga biar kece aja. Enggak sih bohong, biar ya standar lagi lah, balik ke standar lagi aja.
biar puas juga, karena emang udah dibongkar sedemikian rupa kayak gini. Sayang kalau gua nggak ganti.
Restorasi permajaan. Permajaan. Iya, kalau restorasi jangan dulu restorasi. Kalau banyak remajain Mio 2000 berapa nih? Kalau 2007, 2000 berapa ya? 7. 2007. 2007. Facebook dihujat kalau bilang restorasi. Nggak boleh. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Nggak boleh. Next, proses pemasangan bagian kipas. Terus tutup kipas, karpet mesin, karet mesin, dan karburator. Di bagian sini untuk bagian yang gue ganti hampir keseluruhan gue ganti, cuma coil nggak gue ganti, dinamo starter itu nggak gue ganti, sisanya gue ganti baru karena emang harganya masih relatif cukup terjangkau. Kalau pakai part yang lama kemana ya gue pakai di Mio 1 lagi. Untungnya masih ada opsi yang dipakai di Mio 1 yang masih oke, gue pakai di Mio 1 lagi.
Ini dia bagian yang paling krusial dari Mio. Mio tuh penyakit utamanya karburator. Jadi gua pilih opsi untuk ganti karburatornya, gue ganti baru karena emang kalau gua akal-akalin juga percuma, pasti ada aja nantinya, makanya gua ganti baru juga. Cukup mahal sih bagian karburator, harganya udah di angka 800-an. Sebenarnya ada yang murah pakai Miosol, cuma karena range harganya nggak cukup jauh, gue tetap pilih original Mio Sportinya. Untuk bagian CVT kirian atau enggak bagian dalam CVT ini yang gue ganti itu lebih ke yang emang udah nggak bisa dipakai dan fungsinya tuh udah kurang oke gitu. Untuk karet fan belt itu satu paket sama roller gue beli standar originalnya, terus lakian cewekan sama kanvas sama itu apa sih namanya, pulley sliding itu gue ganti. Bagian CVT Mio cukup mahal sekarang, enggak, tapi masih terjangkau lah. Yang lama banyak ya udah pada aus lah intinya, karena emang motor dipakai ya, jadi gue milih opsi buat diganti, cuman gak keseluruhan, cuman sebagian aja. Oh ya, bagian kampasnya ini gue pakai spin karena emang lebih lebar dan lebih lebar aja sih. Kalau tebelnya sama, cuma kalau rumahan dari kanvasnya ini sendiri gue pakai original
bawaannya dia kemarin. Kanvasnya aja gue pakai punyanya Spin, untuk mangkoknya sendiri gue ganti baru. Nah ini dia lanjut ke pemasangan bak CVT. Karena kemarin bak CVT-nya pecah, gue ganti baru bak CVT-nya. Dan pas dibuka ternyata bagian-bagian dari selaannya juga pada rusak. Dari sengnya, dari gigi nanasnya itu ternyata gue ganti cuman gigi nanas, terus sama sengnya itu aja sih. Per-pernya masih pakai yang lama. Terus di selaannya gue ganti karena yang lama udah dilas, gak usah dibuka juga. Udah sih CVT bagiannya itu aja sih. Sama bagian cover atasnya itu gue ganti yang plastiknya karena yang lama udah kusam. Sama ada beberapa yang pecah juga. Untuk bagian bak CVT ini nggak terlalu mahal kalau baknya itu nggak rusak kayak gua kemarin. Kalau udah pecah kayak gitu ya sayang banget, makanya gue pilih opsi buat diganti si bak CVT-nya. Sama yang gua kaget,
ini tuh dari bagian cover sipit itu ternyata detailnya tuh banyak banget, kayak saringannya, terus karet-karetnya. Ini ada beberapa bagian emang yang masih belum gue dapet ya, kayak bagian saringan yang di atas, bagian atas tuh yang saringan hitamnya itu kan ada, terus atasnya ada saringan lagi warna putih, itu gue belum dapet. Sama dudukan yang karet dari bak CVT ke covernya itu gue belum dapet. Gue kebetulan dapet di online tapi belum datang, makanya ini gue pasang dulu biar kelihatan lah looknya kayak gimana. Jadi emang ternyata bagian CVT Mio tuh Yamaha lah terutama banyak detail ya, beda sama Honda. Di pemasangan engine mounting ya, beberapa part emang gue ganti sih, hampir semuanya nih gue ganti. Cuma bagian besi tengahnya ini aja nih gue nggak ganti, masih pakai yang lama karena masih oke. So sisanya gue ganti semua sih, sampai ke klahernya, karet-karetnya itu gue ganti semua.
Proses perakitan mesin itu sebenarnya gue hitung sekitar 2 minggu karena emang ngumpulin part-partnya yang agak di beberapa toko agak susah. Jadi abis ini baru gue proses naikin ke rangka, karena rangka kan gue cat dulu. Oke, cukup sekian video part keduanya ini dari proses pembongkaran mesin, CVT, pembelahan mesin juga, terus sampai perakitannya semua, dari yang seperti ini sampai seperti ini. Support gua dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video part 3. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.